Pas udah sekitaran 10 menitan kita nyoba tidur nih, cuman kalau bisa tidur tiba-tiba ada suara gamelan kayak gamelan Jawa gitu bang. Wah itu pertama kecil gamelannya ting ting, wah lama-lama gede bang, kayak volumenya di loh udah makin, wah kita langsung nutupin sleeping bag, langsung dingin, Astagfirullahaladzim, dingin banget juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya Bang Goceng yang akan membawakan obrolan misteri dalam acara Bale Mistis. Sebelum Anda menyaksikan video ini, jangan lupa untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Pada kesempatan kali ini, kami telah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya selama pendakian Gunung Slamet. Selamat malam Bang Opang. Selamat malam bang. Ya, bagaimana pengalaman misterinya bisa diceritakan ke teman-teman semua? Jadi gini bang, gua gua daki selamat itu pada tahun ini pertengahan bulan Januari kemarin. Nah gua itu naik Gunung Slamet daki lewat jalur Bembangan, naik bis dari Jakarta ke Purbalingga ya kan. Nah itu gue naik sama 3 saudara gue bang. Jadi ada Raja, si Topan, sama Imam, sama satu saya, berempat. Nah di sono emang kan dari Jakarta udah badan tuh udah ngerasa bener-bener udah nggak enak banget bang. Jadi kayak masuk angin gitu sih bang, kayak masuk angin. Cuman kita posisinya di situ nggak ngomong kalau kita emang dari Jakarta badan udah nggak enak, karena takutnya kan itu planning udah dari jauh-jauh hari. Udah gitu kan abang sepupu kita juga udah ngambil cuti di kerjanya, jadi nggak enak kan kalau ngomong nggak jadi. Nah ya udah akhirnya kita gue paksain buat daki dengan kondisi gue yang nggak fit bang. Ya udah akhirnya nyampe registrasi, mulai pos 1. Nah pas diregistrasi mau ke pos 1 itu badan kayak aduh udah tambah berat nih bang, maksudnya ada berat dibandingkan dari yang sebelumnya. Akhirnya naik dari pos 1. Nah pas baru-baru naik tuh alhamdulillah belum ada apa-apa. Nah pas di pertengahan mau ke pos 2 udah pengen nyampe. Nah di situ saya ngelihat kayak aduh kayak sosok putih, cuman cepet banget bang lewat banget. Dan itu gue nggak tahu bang itu sosok apa, pokoknya itu putih cepet banget. Nah di situ baru astagfirullahaladzim, kayak kaget banget bang. Ini pak dalam hati, wah mentang-mentang kondisi kagak fit gue yang digangguin nih gitu ya kan. Yaudah akhirnya bismillah dah, akhirnya paksain nyampe pos 2. Sampai pos 2 belum ngaso belum apa, lanjut pos 2 ke pos 3. Nah pos 2 ke pos 3 alhamdulillah lancar. Cuman dari pos 2 kan kayak ada yang lewat. Nah dari pos 2 ke pos 3 itu kayak ada yang kayak kita dari belakang tuh kayak ada yang ngikutin bang. Cuman nggak tahu itu kita yang ngikutin gue itu sosok apa, cuman kita ngerasanya ada yang ngikutin. Nah gitu, ada yang ngikutin. Nah posisinya gue tuh bener-bener nggak berani buat nengok ke belakang bang. Cuma soalnya ya namanya orang parno gimana sih bang ya, nggak bener-bener nggak berani. Dan akhirnya lanjutin. Nah di situ akhirnya bener-bener dari pos 2 ke pos 3 itu bener-bener kayak diikutin banget bang, bener-bener diikutin itu. Akhirnya ya udah bismillah dalam hati kayak bismillah. Ya udah dari pos 3 ke pos 4 dah itu. Nah pas dari pos 3 ke pos 4 tetep tuh bang kayak masih ada yang gangguin. Nah di situ badan kayak pos 3 ke pos 4 badan makin berat bang, nggak tahu kenapa, mungkin gara-gara yang sosok tadi itu kali ya.
diikutin. Nah badan kayak tiba-tiba makin berat, kayak ada yang gendong. Gimana sih bang? Kayak ada yang gendong. Wah, kayak astagfirullahaladzim ini, kayak ada yang gendong gitu, kayak ada yang nunggangin gitu. Yaudah akhirnya udah bismillah bismillah bismillah, akhirnya alhamdulillah nyampe pos 4. Nyampe pos 4 itu saya minta break. Nah break nyampe pos 4 itu sekitaran jam setengah limaan. Setengah lima itu udah pengen maghrib kan, udah rada gelap. Nah ya udah akhirnya kita minta break. Akhirnya di situ kita ngecamp buat tidur di situ. Kita ngerencanain oke lah tidur di sini. Nah di situ badan benar-benar makin berat bang. Itu kan jam setengah lima itu kayak kabut makin banyak kan enggak? Kabut makin banyak makin dingin posisinya. Ya udah akhirnya bangun tenda segala macam sampai habis maghrib makan. Akhirnya di situ disuruh makan. Ya udah makan, saat makan kita minum tolak angin. Badan rada udah enakan. Nah pas makan kan habis maghrib makan. Nah itu bener-bener habis aja kita langsung melihat itu tenda posisinya ada pohon besar kan, ada pohon gede banget di pos 4 itu. Nah di situ gua ngeliat sosok hitam itu gede banget di pohon, pokoknya di atas normal penglihatan manusia bang. Itu gede banget. Dan itu pas di situ kayak astagfirullahaladzim, ini gede banget ya Allah. Terus itu kan posisinya di samping ya, pokoknya di samping kanan. Nah itu sempat kayak gini bang, kan lagi ngopi-ngopi ngerokok sempat buang muka begini. Wah ini kayaknya ngeliatin mulu. Akhirnya berani nengok ke arah sosoknya itu, nengok, astagfirullahaladzim, itu bener-bener gede banget bang. Jadi nah di situ badan udah ngerasa bener-bener gak enak banget. Akhirnya kita minta tidur duluan. Sekitar jam 7-an minta tidur duluan. Terus ditanya, lu ngapa tidur duluan? Iya bang, badan gua gak enak lagi nih bang. Yaudah tidur duluan aja. Nah tidur duluan. Itu posisi jam 7 tidur sendirian. Bisa abang melihat sosok itu? Cuma abang aja yang lihat? Iya. Jadi teman-teman abang 3 orang itu gak ada yang lihat sama sekali? Iya, cuman kita doang ngeliat. Nah kan kalau misalkan ada yang ngeliat juga, dia pasti ngomong ya, lu ngeliat gak gitu. Nah ini bener-bener posisinya lagi bertiga tuh lagi bikin nasi sama mie. Nah kita di depan tirai tenda, kita duduk di situ. Dia pada di luar bertiga, kita begini aja dingin. Emang bener-bener di samping kanan, gede banget bang. Nah di situ ya udah akhirnya kan minta tidur duluan. Akhirnya udah tidur duluan. Sekitaran jam 7, jam setengah 8 tidur. Saya tidur. Nah pas makin malam kita kebangun bang. Maksudnya bukan kebangun tiba-tiba kebangun melek gitu. Emang kan makin dingin ya, kita kalau dingin bener-bener aduh dingin banget nih. Kebangun itu sekitar jam 11 jam setengah 12 itu kebangun melek. Nah melek ngeliat ke kanan kiri, abang udah pada tidur, saudara udah pada tidur. Aduh sendirian nih, makin iseng aja kan, makin parno. Itu udah malam banget, itu gelap banget, udah makin parno aja. Nah tiba-tiba nih bang, pas udah sekitaran 10 menitan kita nyoba tidur nih, cuman kagak bisa tidur. Tiba-tiba ada suara gamelan, kayak gamelan Jawa gitu bang. Wah itu pertama kecil gamelannya ting kan. Wah lama-lama gede bang, kayak volumenya di loh udah makin. Wah kita langsung nutupin sleeping bag, langsung dingin. Astagfirullahaladzim, dingin banget juga kan. Astagfirullahaladzim. Nah makin lama makin gede. Astagfirullahaladzim. Nah udah makin gede, dia rada ngeredup sedikit suaranya. Saat rada ngeredup sedikit, saya habis ngeredup sedikit. Itu kita posisinya tidur di dekat tirai tenda, jadi paling ujung. Nah di sini ada si Raja nih, saudara kita, sumuran. Kita juga
kalau apa deket lah, paling deket sama dia gitu ibaratnya. Akhirnya ngebangunin, ja. Emang susah banget dibangunin kan, lama. Jadi sempat nongol lagi suaranya bang. Namanya orang Parno ya. Ja, bangun apa lu ja? Bangun ja. Kenapa sih? Capek kan namanya orang capek. Kenapa sih? Gua ngeliat, gua dengeran doang ja. Sih dah, lu denger kagak? Lu denger suara gamelan ja? Hah? Yang bener lu, jangan yang bohong-bohong lu orang udah tengah malam dia ngomong gitu. Bener aja, lama-lama makin gede suaranya aja. Wah, bener lu, yaudah. Makin gede tuh, kita doang yang denger, dia kagak denger. Oh, makin ja, demi Allah aja ini gua makin gede aja suaranya aja. Ja, sumpah aja ini makin gede aja. Udah dah, udah tidur aja. Nih gua temenin, nih tukeran tempat tuh akhirnya, tukeran tempat. Saya yang di tengah biar diselipin gitu biar ada akhirnya tuker. Yaudah akhirnya nyoba tidur, makin lama makin kecil saat makin tengah malam kita nyoba tidur. Nah si Raja tiba-tiba udah tidur bang, emang pelor tiba-tiba udah tidur. Nah kita kan kagak bisa tidur ya. Akhirnya pasnya makin tengah malam suara gamelan ada lagi, tapi bukan gamelan doang, ada yang nyinden bang. Wah tiba-tiba ada yang nyinden. Astagfirullahaladzim, kan kalau kayak dengar suara orang nyinden tambah merinding ya. Astagfirullahaladzim, ini tambah takut aja nih. Ya Allah. Tutup lagi saat makin kenceng. Akhirnya ngeredup lagi. Bangunin lagi. Ja. Terus kata dia bangun. Apaan lu denger lagi? Iya ja. Yaudah dah, ntar tunggu rada jam 1 jam 2 dah. Ntar ngopi di depan. Lu kagak bener nih, lu badan lu makin gak enak kan dia. Ntar gue bikin kopi. Dia sempat takut, cuman dia ya mau gimana, mau harus beraniin kan ya. Yaudah akhirnya sekitar jam 2 tuh bikin kopi, ngeteh, minum tolak angin lagi. Nah itu salahnya kita, gue nggak bawa obat bang di situ bang. Posisinya emang ya biarin lah, ini ntar di sana juga hilang, pikiran gitu. Ternyata makin gak enak badan gue. Ya udah akhirnya minum tolak angin lagi saat makan, dibuatin makanan. Ya udah makan lagi ya saat lu nggak bawa obat. Iya saat udah makan lagi minum tolak. Ya udah saat udah rada mendingan tuh, badan rada mendingan rasanya. Saat pas kita berdua keluar nih bang, itu benar-benar ada lagi bang suaranya, makin kencang. Kita cerita lagi, ja ini suaranya makin kencang ya. Masuk aja ja, udah dah, ngopinya udah kan, ngerokok udah, masuk aja. Akhirnya masuk. Itu sama-sama takut posisinya bang, sama-sama takut. Langsung udah ja, tidur aja, paksain tidur. Saat emang badan kan udah rada mendingan, paksain tidur. Ya udah akhirnya alhamdulillah tuh makin kecil akhirnya tidur. Ya begini Bang Opang, mohon maaf, jadi ceritanya gue cut dulu sebentar. Iya. Karena ada pertanyaan yang gue pingin tanyain supaya teman-teman lebih jelas lagi gitu. Pertama, tadi kan Bang Opang cerita di antara pos 1 sampai pos 2 sempat melihat segelabatan putih dia. Itu sosoknya kayak gimana? Apa benar selebatan doang atau? Jadi gini bang, kita pas ngeliat sosok putih itu kita kagak ngeh itu emang benar, maksudnya itu emang benar sosok penampakan apa bukan gitu. Itu emang benar-benar cepet, dan yang benar-benar gue lihat itu emang kayak sosok putih, cuman ya kayak kunti gimana sih bang, cuman dia cepet banget bang gitu. Cuman ya kita nggak ngeliat sekilas doang, nggak ngeliat rambut atau segala macam, pokoknya itu bayang putih intinya. Dan itu kayak benar-benar di depan muka banget gitu bang gitu. Oke. Jadi sekelebatan gitu ya. Iya. Di depan gitu ya. Nah terus untuk pertanyaan kedua bang, tadi Bang Opang juga merasa seperti diikuti sepanjang perjalanan setelah melihat sosok itu, merasa diikuti itu kira-kira apakah suges atau memang gimana sih menurut Bang Opang? Itu kita kagak tahu ya suges apa bagaimana, cuman intinya emang kita bener-bener itu kayak ngerasanya diikutin banget bang dari belakang. Dan itu posisinya kan emang gak berani noleh ke belakang kan,
itu emang bener-bener dia deket banget. Dan itu kita kan bawa carrier yang bebannya nggak terlalu berat. Nah pas kita ngerasa diikutin itu kayaknya itu carrier lebih 2 kali lipat kali bang, itu berat banget bukan main. Nah pas itu udah ngerasa berat itu kita nggak berani noleh, pokoknya bener-bener saya ngerasa banget itu ada yang ngikutin. Nah itu kita nggak tahu itu suges apa beneran, cuman saya ngerasanya itu emang saya diikutin sampai dari pos 2 sampai beberapa pos sampai pos 4 itu bener-bener saya ngerasanya diikutin itu bang. Nah, terus ada pertanyaan lagi yang selanjutnya nih Bang Opang. Iya. Bang Opang ketika memilih pos 4 untuk ngecamp gitu. Iya, ngecamp. Itu kenapa Bang memilih pos 4? Karena setahu gua nih, pos 4 itu kan terkenal dengan keangkerannya gitu ya. Kok bisa berani gitu? Begini bang, abis mau gimana lagi ya? Itu badan kan emang diikutin ya. Itu benar-benar makin lama makin berat bang. Nah pas di pos 4 itu posisinya itu sekitaran jam 5, jam setengah 5, jam setengah 5. Nah itu kan udah mulai gelap. Nah habis mau gimana lagi, ya udah badan kita udah makin berat, badan gua makin berat. Itu juga posisinya udah sore, ya udah mau nggak mau. Kalau masalah angker ya mungkin kan pikiran kita berempat, ya udahlah. Kalau angker baca Bismillah, insya Allah dilancarin gitu. Nah, terus kondisi di pos 4 itu apakah cuma tenda dari Bang Opang doang atau ada beberapa tenda pendaki lain? Kalau tenda itu kurang lebih ada 7 tenda. Itu juga gini bang, jadi tenda jadi sekat-sekatnya rada jauh gitu. Jadi kayak sendiri-sendiri aja gitu. Jadi kalau minta tolong ya susah gitu kan, emang gelap juga kan di situ gitu. Jadi kita lanjutin nih ceritanya. Kan itu tidur nyenyak. Nah, habis tidur kita posisi itu tidur bangun jam setengah 6. Yang lain abang-abang kita semuanya sepupu udah pada masak. Jadi dia pada tidur bangun jam 5. Bangun jam 5 kita bangun terakhir tuh posisinya. Nah, ya udah. Di itu ngopi-ngopi lagi lah, ngopi-ngopi. Nah, pas pagi-pagi tuh kita kayak masih terngiang-ngiang gitu bang, masih ada suara-suara gamelan, terus masih kayak ada bayangan tuh sosok hitam, masih parno lah ibaratnya, masih parno. Nah tiba-tiba kayak kita ngeliat lagi bang, gue ngeliat lagi nih sosok yang hitam yang tadi tuh, cuman nggak tahu itu emang cuma suges pikiran doang apa emang dia muncul lagi, nggak tahu. Nah tapi pas saat itu badan emang terasa rada berat lagi bang, tadinya rundingan berat lagi tuh. Nah akhirnya mau muncak nih, cuman kita ngomong dulu, gue ngomong dulu, bang, tar lu bang, kita jalan rada siangan. Ya udah, gue masih rada gak enak nih ya kan. Ya udah akhirnya nungguin rada enakan. Akhirnya berangkat sekitar jam 9 berangkat ke puncak. Itu dari pos 4. Dari pos 4 berangkat jam 9. Dari pos 4 jalan ke pos 5. Itu emang gimana ya bang? Kayak masih ada yang ngikutin bang dari pos 4. Yang sosok hitam tadi itu. Cuman kita ngerasa doang, cuman emang bener-bener kayak bener ada yang ngikutin gitu bang. Tetap berat. Pokoknya setiap perjalanan itu kita gendong carrier, normalnya itu misalkan ya normal, cuman ini berarti itu serasa 2 kali lipat bang, berat banget. Nah pas pos 4 ke pos 5 itu ngikutin terus, emang bener-bener masih suges, makin berat. Akhirnya sampailah pos 5. Nah di pos 5 gua ngeliat lagi bang sosok, kan kalau yang tadi gue ceritain itu sosok putih, cuman seselebetan doang. Nah yang ini sosok putih, cuman rambutnya kelihatan bang, cuman mukanya nggak kelihatan, rambutnya kelihatan. Nah itu wah kayak ada di depan kita, lagi jalan posisinya lagi jalan, badan berat banget, bungkuk. Tiba-tiba dia ada di kayak pohon gitu bang di depan, dia nongol. Astagfirullahaladzim, benar-benar nongol lagi bang.
kita baca-baca lagi apa segala macam, badan tambah berat terus. Akhirnya sempat kita kan berdua, dia di depan, kita berdua di belakang, jadi berdua. Nah jadi kayak sempat kayak berhenti dulu gitu bang, kaget, astagfirullahaladzim, berhenti bentar. Terus si yang belakang nih, si Raja yang bilang, lu ngapa lagi Pai, kan kita kalau dipanggil apa ya, lu ngapa lagi Pai, lu ngeliat lagi, kan dia udah tahu tuh yang malam kita cerita, lu ngeliat lagi, iya aja, gua ngeliat lagi nih, udah gak apa-apa, terusin aja, udah jangan pikirin, udah yang penting Bismillah aja lu, ayo lu gua temenin nih berdua. Ya udah, akhirnya pos 4 pos 5 akhirnya yaudah coba berani aja deh, walaupun emang tambah berat banget bang. Udah berani saat pos 5 nyampe, pos 5 ke pos 6, emang bener-bener tetap diikutin mulu bang. Gua pokoknya pas perjalanan ke puncak itu bener-bener diikutin terus, nggak tahu yang ngikutin itu ada beberapa banyak, pokoknya diikutin terus. Dan keril bener-bener tetap berat, akhirnya maksain terus ke pos 5 ke pos 6 itu sekitaran udah jam 12-an lah, udah siang. Ke pos 6 akhirnya jalan-jalan, ngerasa masih ada yang ngikutin tetep, akhirnya sampai lah ke pos terakhir, ke puncak itu jam berapa? Jam setengah tiga siang menjelang sore. Nah yaudah di puncak tuh ke kan kalau selamat itu puncaknya itu dia naik lagi ya, kayak curam, dia kayak batu-batu gitu. Nah itu wah makin berat, capek gitu kan, berat banget, akhirnya paksain. Nah di puncak udah istirahat dulu, foto-foto apa segala macam. Itu jam setengah tiga sampai jam setengah empatan, cuma sejam doang di puncak. Ya udah akhirnya turun udah. Nah pas dari puncak kan ketemu lagi pos terakhir tuh, pos 9. Nah di pos 9 itu kayak ada beleng-beleng gitu kan. Nah di situ kita ngeliat lagi kayak sosok yang tadi hitam di pohon gede itu. Gua nggak tahu itu sosok hitam ngikutin gua sampai puncak atau gimana. Pokoknya di pos 9 tuh dia nongol lagi, bener-bener gede banget. Itu kayak pas udah nyampe puncak kan udah kayak happy lah gitu ya, udah pikiran udah nggak ke situ lagi, udah biasa aja. Nah tiba-tiba pas di pos 9 ketemu itu lagi, sosok itu lagi, makin tambah down lagi bang badan. Udah makan habis puncak kan capek ya, habis puncak capek, ya Allah ini badan tambah down aja lagi. Udah gitu muncul lagi tuh si sosok hitam itu. Akhirnya ya udah coba turun. Nah pas perjalanan mau ke pos 4 gue nyampe pos 4 itu jam sekitaran sebelum maghrib, jam 5. Nah itu pas mau ke pos 4 itu emang bener-bener diikutin terus bang, nggak tahu sosok yang hitam itu, nggak tahu sosok yang tadi putih berambut hitam, nggak tahu, pokoknya bener-bener diikutin terus. Akhirnya alhamdulillah nyampe ke pos 4. Nah di pos 4 itu sekitar jam 5 sore itu udah rada gelap, dan itu tendanya lebih berkurang dari yang tadi nanjak itu, lebih 7 kurang, kehitung sekitaran 5 kalau nggak salah, 5. Nah akhirnya pas nyampe ngopi apa segala macem, istirahat dulu, bangun tenda. Nah habis maghrib bang, bener-bener habis maghrib bang, kita gue nih dengar suara itu lagi bang, bener-bener suara gamelan itu lagi, kayak ibaratnya itu semua ngikutin gue dari bener-bener naik muncak turun lagi, bener-bener semua ngikutin bang. Nah itu di situ dia bunyi lagi, cuman beberapa menit doang. Nah udah gitu pas maghrib sosok hitam itu ada lagi bang di pohon itu bang, yang kan di pos 4 itu kan ada pohon yang gede itu. Nah, ada lagi bang, itu bener-bener astagfirullahaladzim, itu bener-bener udah gak kuat banget. Akhirnya cerita
sama abang-abang yang berempat nih kan, tadi cerita cuman sama si Raja ini. Akhirnya berempat cerita ke berempat itu. Saya dimarahin akhirnya, lu kenapa kagak ngomong dari awal kalau emang kayak gini gini gini. Soalnya kalau udah berhubungan dengan apa yang sosok-sosok kayak gitu itu udah bahaya banget. Takutnya lu kenapa-napa kan kita nggak tahu. Lu nanti juga jadi nyusahin gua, kata abang gua gitu. Nah akhirnya yaudah, lu bertiga masuk tenda. Udah kita baca Quran aja. Akhirnya baca Quran. Emang itu masih terngiang-ngiang tuh bang, suara gemeting ting. Wah bener-bener ya Allah, ini kagak hilang-hilang suaranya. Yaudah akhirnya baca Quran. Pokoknya baca doa ada tuh di dalam tenda berempat. Bismillah, bismillah, bismillah. Akhirnya makin kelamaan makin tenang suasana bang. Kayak wah badan juga alhamdulillah makin enteng. Udah gitu suara gamelan juga udah makin suaranya makin kecil, alhamdulillah. Akhirnya selesai baca Quran, baca doa. Akhirnya udah tuh sekitar jam abis maghrib kan, baca doa, udah alhamdulillah udah gelap. Udah itu ngerasa kayak badan udah enak banget bang. Nah badan udah enak banget, udah akhirnya tidur. Nah udah di situ dari abis baca Quran pos 4 baca Quran udah badan udah enteng. Udah pas pos 4 ke pos turun selanjutnya alhamdulillah banget itu udah nggak kenapa-napa. Ya, jadi ada melihat sosok hitam gitu ya. Itu ada di sekitaran mana itu jelas itu ya? Jelas. Itu entah gue nggak tahu ya bang, itu sosok hitam yang sama yang di bawah itu apa beda lagi. Cuman yang jelas gue ngeliat kayak di suatu bedeng itu rumah itu bener-bener jelas banget. Itu pas abis muncak kan turun lagi pos 9 itu. Pokoknya pas bener-bener kondisi udah rada mencair, dia nongolin sosok itu lagi. Itu bener-bener Di deket bedeng seperti pos gitu ya? Iya. Oke Bang Opang, jadi ada pertanyaan lagi yang gue pengen tanya ini. Iya siap. Tadi begitu Bang Opang merasa terganggu kan di malam hari tidur. Iya. Itu yang dengar suara gamelan Iya, gitu ya. Nah itu kan Bang Opang bangun pagi tuh. Iya. Bangun pagi, nah itu Bang Opang. Oh iya bang, maaf nih saya potong. Pagi itu selain malamnya kan gue kan dengar suara orang nyindet. Nah paginya itu pas gue bangun kayak ada yang nari lagi nih bang. Cuman diiringin sama gambaran itu juga. Nah gue ngeliat nggak tahu ini sosok beneran apa emang sugesti doang. Pokoknya itu emang bener-bener ada bang. Pokoknya cantik banget narinya, kayak gimana sih, dia cantik narinya kayak narik gue buat ngikut sama dia gitu bang. Pas pagi itu tadi gue lupa ceritain, pas pagi itu dia nari kayak buat dia nari cantik buat narik gue ngikut sama dia gitu bang. Itu posisi penarinya jauh dari tanah atau dekat? Kan ini pohon, pokoknya dia ini pohon di sebelah kanan nih kan, ini tenda, ini pohon sebelah kanan yang sosok hitam. Nah suara gamelannya kan adanya dia di belakang tenda bang, di daerah tenda sini. Nah jadi gue ngeliatnya di kiri. Ada penari. Iya. Dan berusaha untuk mengajak. Iya ngajak, kayak kalau orang nari gimana sih, kayak nari bareng gitu, mau dibawa gitu. Nah itu makin aduh. Nah pas yang mau dibawa itu, nah makanya gue ngomong kan, bang tar dulu bang, gue badan gue masih makin gak enak nih, tar dulu, maksudnya udah muncaknya siangan dikit. Akhirnya kan muncaknya jam 9. Nah gara-gara itu. Oke Bang Opang, jadi setelah kejadian terakhir di pos 4 itu sempat ada kejadian lagi atau enggak? Alhamdulillah banget ya bang. Abis kan pos 4 udah pengen turun lagi, maksudnya udah pengen hari itu juga pulang. Alhamdulillah dari pos 4, pos 3, pos 2 sampai seterusnya, dan akhirnya ngaso di bawah itu alhamdulillah udah gak ada apa-apa. Dan habis ngaso di bawah dan terus kita pulang sampai rumah dengan selamat, dan alhamdulillah banget itu benar-benar nggak ada apa-apa. Kan biasanya kalau habis dari mana ntar ada yang ngikutin gitu sampai rumah, ini alhamdulillah enggak. Dari semua yang Bang Opang alami, adakah pesan-pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman? Ya, jadi gini pesannya. Pesannya itu kalau misalkan kita naik gunung mau
mau menyatu dengan apa, mau menghadapi alam gitu. Kalau emang kondisi badan emang bener-bener nggak fit, jangan dipaksain. Udah gitu jangan kita ngerasa kayak ngomong sakit itu nggak ngerasa gak enak, gengsi ataupun apa. Pokoknya intinya ngomong aja. Mendingan batal di awal daripada nanti di atas kenapa-napa gitu. Terus jangan lupa berdoa, terus jangan ngomong sembarangan. Terus kencing juga tuh kan, kencing fatal banget kan ya kalau misalkan gak lupa-lupa. Ya itu terus, ya udah itu aja sih paling pesennya. Itulah tadi pengalaman misteri yang telah diceritakan oleh Bang Opang. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Tetap saksikan cerita kami berikutnya dalam acara Bale Mistis.